Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah legendaris dari Aceh tentang Pangeran Amat Muda. Pangeran Amat Muda adalah seorang tokoh legendaris dari negeri Alas, sebuah kerajaan yang terletak di sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi. Kisahnya tidak hanya mengajarkan kita tentang keberanian dan kebijaksanaan, tetapi juga tentang pentingnya kesederhanaan dan kebaikan hati. Baik, kita akan lanjutkan ceritanya sahabat setia mitos dan fakta. Untuk panjenengan yang belum subscribe, monggo subscribe dulu mumpung masih gratis. Pada masa lalu, Raja Negeri Alas dan permaisurinya telah lama berdoa untuk memiliki seorang anak. Setelah bertahun-tahun menanti, doa mereka akhirnya terkabul. Mereka dikaruniai seorang putra yang tampan dan cerdas, yang kemudian diberi nama Pangeran Amat Muda. Kelahiran Pangeran Amat Muda disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh seluruh negeri. Raja mengadakan pesta besar yang mengundang seluruh rakyat serta makhluk-makhluk ajaib yang tinggal di negeri itu. Pesta tersebut berlangsung selama beberapa hari dengan penuh kegembiraan dan kemeriahan. Kebahagiaan keluarga kerajaan tidak berlangsung lama. Ketika Pangeran Amat Muda berusia 10 tahun, sang raja jatuh sakit dan meninggal dunia. Kepergian raja meninggalkan kekosongan dalam pemerintahan negeri itu. Dan karena pangeran masih terlalu muda untuk memerintah, pamannya diangkat menjadi raja sementara. Sayangnya, pamannya adalah seorang yang kejam dan serakah. Ia tidak disukai oleh rakyatnya karena kebijakannya yang tidak adil dan cara pemerintahannya yang menindas. Pamannya pun memutuskan untuk mengusir ratu dan Pangeran Amat Muda dari istana, berharap dengan begitu ia bisa memerintah tanpa gangguan. Ratu dan Pangeran Amat Muda dipaksa meninggalkan istana dan pergi ke hutan yang jauh dari peradaban. Mereka hanya membawa beberapa barang berharga dan pakaian yang mereka kenakan. Di hutan, mereka hidup dalam kesederhanaan. Mereka membangun sebuah rumah kayu di tepi sungai dan mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Di hutan, Pangeran Amat Muda tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh dan bijaksana. Ibunya mengajarinya banyak hal, termasuk cara bertahan hidup di alam liar, serta nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Pangeran Amat Muda juga sering berburu ikan di sungai untuk makanan mereka sehari-hari. Suatu hari, ketika Pangeran Amat Muda sedang memancing di sungai, ia menangkap seekor ikan besar. Ketika mereka membuka perut ikan tersebut, mereka menemukan emas di dalamnya. Dengan emas tersebut, kehidupan mereka mulai membaik. Mereka dapat memperbaiki rumah mereka dan membeli kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mereka juga menggunakan sebagian emas tersebut untuk membantu orang-orang miskin di sekitar mereka. Kedermawanan Pangeran Amat Muda membuatnya semakin dicintai oleh rakyat di sekitar hutan. Berita tentang kekayaan dan kedermawanan Pangeran Amat Muda akhirnya sampai ke telinga pamannya di istana. Pamannya merasa terancam dan khawatir bahwa rakyat akan kembali mendukung Pangeran Amat Muda sebagai raja yang sah. Untuk menyingkirkan ancaman ini, pamannya merencanakan sebuah rencana licik. Pamannya mengundang Pangeran Amat Muda dan ratu kembali ke istana. Mereka diterima dengan hangat. Namun di balik keramahan tersebut, pamannya telah menyiapkan sebuah tantangan yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Pamannya mengatakan bahwa Pangeran Amat Muda harus membawa sebutir kelapa gading dari pulau kecil di tengah laut. Jika gagal, takhta kerajaan akan menjadi milik pamannya selamanya. Pangeran Amat Muda menerima tantangan tersebut dengan penuh keberanian. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali takhta yang seharusnya menjadi miliknya dan memulihkan keadilan di negeri itu. Dalam perjalanannya menuju pulau kecil di tengah laut, Pangeran Amat Muda menghadapi berbagai rintangan. Laut yang luas dan penuh bahaya menjadi tantangan tersendiri. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan 3 makhluk laut yang ternyata adalah sahabat ayahnya, seekor ikan besar, seekor buaya, dan seekor naga. Makhluk-makhluk ini mendengar cerita tentang kejahatan pamannya dan memutuskan untuk membantu Pangeran Amat Muda. Dengan bantuan mereka, Pangeran Amat Muda dapat mengatasi berbagai rintangan di laut. Ikan besar membantunya menyeberangi lautan yang luas. Buaya menuntunnya melalui perairan berbahaya. Dan naga melindunginya dari ancaman musuh. Dengan kerjasama dan bantuan dari ketiga makhluk laut tersebut, Pangeran Amat Muda akhirnya berhasil menemukan pulau kecil yang dimaksud. Di sana, ia menemukan sebutir kelapa gading yang tersembunyi di tengah-tengah hutan pulau tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat barunya, ia pun kembali ke istana dengan kelapa gading di tangannya. Pangeran Amat Muda tiba di istana dengan kelapa gading yang telah diperolehnya. Ia menyerahkan kelapa gading tersebut kepada pamannya, yang tidak punya pilihan selain mengakui kehebatan dan keberanian Pangeran Amat Muda.
Rakyat negeri Alas yang telah mendengar tentang keberhasilan Pangeran Amat Muda menyambutnya dengan penuh sukacita dan penghormatan. Pamannya, yang merasa kalah, akhirnya menyerahkan takhta kepada Pangeran Amat Muda. Pangeran Amat Muda diangkat menjadi raja yang sah dan ibunya kembali ke istana sebagai permaisuri. Di bawah kepemimpinan Pangeran Amat Muda, negeri Alas kembali menjadi negeri yang makmur dan damai. Pangeran Amat Muda memerintah dengan bijaksana, selalu mengutamakan keadilan dan kebaikan hati. Ia tidak hanya menjadi raja yang dihormati, tetapi juga dicintai oleh seluruh rakyatnya. Kisah keberanian dan kebijaksanaannya terus dikenang hingga kini, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Pangeran Amat Muda mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana keberanian dan keteguhan hati bisa mengatasi segala rintangan, tentang pentingnya kebaikan hati dan kedermawanan, serta tentang keadilan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana dalam menghadapi segala tantangan hidup. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk cerita lainnya maka sebaiknya tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman Anda.